Pertanyaan yang keempat, pertanyaan terakhir yang ditampung sebelum kajian hari ini. Penanya minta tolong diberikan tips atau teknik supaya dapat mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Karena kebanyakan kata si penanya ini kan kita ini sulit ketika kejadian pertama itu untuk tenang, untuk sabar menghadapinya. Tapi kalau udah berjalan beberapa waktu lebih mudah mendinginkan hati. Nah, supaya kita dapat mendinginkan hati sejak awal kita kena pukulan, tamparan untuk kejadian yang tidak kita suka, itu bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, sebab urud al-hadis innamas sabru 'inda sadmatil ula. Nabi SAW melihat seorang wanita nangis di atas kubur. Lalu Rasulullah menegur dia, sudahlah kau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu harus sabar. Ternyata perempuan ini nyahut, dia bilang, Anda tidak tahu siapa yang meninggal ini. Dia adalah potongan daripada hatiku, dia anakku. Lalu Rasulullah tinggalkan, maka sahabat menegur dia, tahu nggak tadi siapa kasih kamu nasihat? Oh, nggak tahu, itu Rasulullah. Nah, maka perempuan ini kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah sabar. Nah, maka Rasulullah menjawab, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan berita pertama kita menghadapi berita musibah atau menghadapi itu musibah sendiri. Sebelumnya saya berikan ini dulu gambaran dulu tentang makna sabar. Sabar itu menahan suatu yang pahit. Itu namanya sabar. Dan sabar itu ada dua, sabar dalam musibah dan sabar dalam taat. Ya, kita ambil sabar dalam musibah. Nah, sabar dalam musibah lebih mudah daripada sabar dalam taat, karena sabar dalam taat itu perjuangan, usaha kita untuk konsisten sampai istiqamah, sampai mungkin kadang-kadang kita gagal, terus kita bangkit lagi, kita berusaha lagi. Persis dengan teman-teman yang sedang menghafal Quran. Kadang-kadang ada ayat-ayat Al-Quran yang mandek dengan kita. Teman-teman kita udah jauh terus hafalannya, kita mandek pada surah tertentu atau ayat tertentu. Kita berjuang itu adalah sabar dalam taat. Nah, sabar dalam musibah ini, tips yang pertama adalah kita segera berdoa dengan anjuran Rasulullah SAW apabila kita dapat musibah, walaupun hanya sekedar sendal hilang. Nah, sendal jepit yang paling murah misalnya lah hilang, daripada pulang dari masjid nggak punya sendal, kan kesal jadinya kita kan. Nah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, pertama, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pahala atas musibah ini. Jadi setiap musibah kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan minta gantikan lebih baik lagi. Jadi kalau sendal hilang, mudah-mudahan ada lebih baik lagi sendal yang didapat lagi. Nah, maka Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau itu waktu perang Uhud kena di lutut beliau sabetan pedang, lalu dirawat di rumah. Di saat beliau sakit, istri beliau nangis, Ummi Salamah, wahai Abu Salamah, kalau kamu ini meninggal, siapa lagi yang saya bisa harapkan? Anak-anak masih kecil dan banyak, anak beliau 10. Lalu kata Abu Salamah, tenang aja kamu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghadapi musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan berikan kepada kamu lebih baik daripada aku. Lalu kata Ummi Salamah, siapa lagi lebih baik pada sempian? Engkau orang laki yang baik, penyayang dan sebagainya. Kata Abu Salamah, yakinlah apa disabdakan Rasulullah itu kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan. Begitu Abu Salamah meninggal, masa iddah, selesai iddah, justru siapa gantinya? Rasulullah yang menikahi Ummi Salamah. Ketika Rasulullah melamar, kata Ummi Salamah, saya tua, saya anak banyak. Maka Rasulullah jawab, kalau kamu tua, saya pun tua. Tapi kalau anak-anak kamu, kita sama-sama membimbing mereka. Nah, jadi
yang pertama kita meyakini doa ini akan digantikan oleh Allah lebih baik lagi. Yang kedua, rasa sedih, paling tidak kata orang banyak itu ada sangkal, rasa sangkal yang terasa itu hal yang wajar. Jadi jangan ditahan, biar aja nangis, meneteskan air mata, itu boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika anak beliau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia di masa kecil dia, Rasulullah nangis sampai ditegur oleh sahabat. Ada riwayat Abdurrahman bin Auf, ada riwayat dengan Sa'ad bin Ubadah. Mahadha ya Rasulullah, kenapa nih dia nangis? Maka jawaban Rasulullah, al-ainu tadma' wal qalbu tahzan wa ma naqulu illa bima yarda rabbuna. Mata meneteskan air, hati sedih, tapi kami tidak berucap kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips yang berikutnya setelah doa, terus kita sabar, itu adalah kita mengembalikan ini adalah takdir Allah. Yang ketiga adalah kita tidak boleh ngomong yang tidak baik. Jadi ketika Sayyidina Abu Salamah wafat, itu ada suara ramai di balik kamar, mungkin ada yang teriak dan sebagainya. Rasul bilang, irba'u ala anfusikum, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali yang baik. Jadi ternyata bila kita tuh menghadapi musibah ada doa kabul. Jadi Rasulullah begitu menghadapi Abu Salamah meninggal dunia, beliau menyatakan itu, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan baik. Jadi kita tidak boleh ketika ayah tercinta kita meninggal dunia, ibu kita yang tercinta meninggal dunia, paling berat itu kan. Jangan ada yang ngomong, ya Allah lebih baik aku mati daripada ayahku. Enggak boleh. Itu kan takdir, itu melawan takdir. Ucapan-ucapan yang melawan takdir itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai niyaha. Niyaha itu berteriak, nangis secara histeris, mencabik-cabik rambut, mau sobek pakaian. Itu niyaha jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya tidak hanya kepada orang yang melakukan, si mayit pun merasakan sedih atas niyahahnya keluarganya. Nah, jadi berbahaya nih. Jadi kalau kita sayang dengan keluarga kita, khususnya orang tua kita ketika beliau meninggal dunia, maka kita mendoakan beliau dengan doa yang baik. Makanya Nabi SAW memajamkan mata Abu Salamah dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu waj'alhu fil mahdiyyin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan letakkanlah dia di tingkatan orang-orang yang dapatkan hidayah, al-mahdiyyin. Nah, inilah tips-tips utama bagaimana kita bersabar ketika di sunnatul ula. Di doa, yakin bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar, iman. Yang ketiga, tidak boleh kita ngomong atau berkata-kata apalagi berperilaku sesuatu yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala.